rekan-rekan pejuang CPNS tahun ini, yaitu tahun 2023. Gimana persiapan kalian teman-teman untuk menghadapi tes yang sebentar lagi harus teman-teman kerjakan? Gimana, udah mateng belum? Atau sama sekali teman-teman belum belajar? Atau pengen ya udahlah asal coba-coba aja nih untuk ikut CPNS? Atau mungkin sebagian dari kalian harus lolos CPNS nih biar tahun depan bisa nikah, biar bisa jadi idaman mertua, katanya begitu teman-teman ya. Berbagai motif ataupun trigger teman-teman untuk kalian bisa ikut tes CPNS. Semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan kalian dan kalian bisa lolos di tahun ini teman-teman. Oke, bersama aku kembali kita yaitu Coach Monica Teresia. Teman-teman, seperti biasa kita akan membahas nih beberapa soal TWK CPNS ya. Dan kali ini, di video ini kita akan membahas soal-soal terkait pilar negara, teman-teman. Karena kebetulan pilar negara itu submaterinya banyak, jadi banyak juga yang harus teman-teman pelajari. Dan soal-soal di video Ayo CPNS juga banyak ya seputar pilar negara. Oke, jadi buat kalian yang belum paham terkait pilar negara ya, ada 4, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kalian mempelajari materi dan juga perkaya nih latihan-latihan soalnya teman-teman. Buat kalian juga mungkin yang tertarik ingin bergabung ya, ingin membahas materi dan juga berbagai latihan soal, kalian bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS. Nantinya para coach akan membantu kalian nih, bukan cuma di pelajaran TWK aja ya, tetapi di pelajaran TIU juga, dan juga di pelajaran TKP teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, silakan segera bergabung. Oke, kita sekarang masuk nih ke soal yang pertama terkait pilar negara. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma pada zaman kerajaan dulu adalah yang mana teman-teman? Apakah A nih, alat pemersatu bangsa? Yang B, persatuan dalam keberagaman? Yang C, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu? Ya, atau yang D, perbedaan etnis, religi maupun ideologi dalam satu wadah negara Indonesia? Atau yang E, ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Ya, kalau kita lihat ini jawaban A sampai E ini bisa jadi benar teman-teman. Nah, inilah salah satu soal jebakan ya dalam soal-soal penalaran TWK. Ya, kalau mungkin sebagian orang mengatakan TWK rasa TKP ya, ataupun soal cerita di TWK teman-teman. Oke, kalau soal ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, yang E ya, ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Karena kita tahu ya, ketika zaman kerajaan Majapahit dulu, sebenarnya istilah Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada di dalam kitab Sutasoma. Dan saat itu teman-teman ya, agama Hindu dan juga agama Buddha ya teman-teman, itu mereka hidup saling berdampingan. Dan damai-damai aja kok teman-teman, karena mereka mau saling menghargai dan saling bertoleransi. Ya, jadi memang awal mula dari Bhinneka Tunggal Ika ini, ya istilah ini, ketika zaman kerajaan dulu itu memang ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama. Ya, oke, kita masuk ke soal berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memiliki makna bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragamannya. Berikut ini yang bukan fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam berbangsa maupun bermasyarakat adalah. Oke, kita lihat yang A. Menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Ya, benar ya. Ini merupakan fungsi Bhinneka Tunggal Ika ya, menjaga kesatuan.
Kemudian, membangun kehidupan nasional yang toleran. Betul juga, karena kita kan beraneka ragam teman-teman ya. Oke, kemudian yang C nih, sebagai hukum dasar di Indonesia. Apakah ini? Kita keep dulu. Kita lihat yang D, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa. Betul. Yang E, membentengi perdamaian Indonesia. Betul juga. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C, teman-teman ya. Sebagai hukum dasar di Indonesia. Karena hukum tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Ya, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Jadi jelas untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Sekarang kita lihat lagi ke soal berikutnya. Nilai persatuan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu bukti bahwa nilai persatuan digali dari budaya bangsa Indonesia, yaitu ya, kita berbicara terkait budaya bangsa dan juga terkait nilai persatuan. Oke, yang A. Sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah muncul kebiasaan untuk saling membantu. Apakah ini, teman-teman? Apakah memang saat itu ada kebiasaan untuk saling membantu kah atau seperti apa, teman-teman? Ya, kita lihat yang B. Bersatu dan saling membantu jika mengalami ancaman yang datang dari luar. Oke, apakah bangsa Indonesia itu hanya bersatu dan saling membantu ketika ada ancaman dari luar aja kah? Ya, kita lihat yang di C. Keberanian dan kebersamaan melawan penjajah dengan semangat persatuan. Ya, kalau kita lihat teman-teman ya, sebelumnya itu bangsa Indonesia berjuang ya, bersifat kedaerahan. Tetapi setelah adanya organisasi-organisasi pergerakan nasional, teman-teman ya, Indonesia itu saling bersatu untuk melawan penjajah. Ya. Kita lihat dulu jawaban yang D coba. Tidak ada pergolakan di semua wilayah Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Wah, padahal teman-teman ya, berbagai pergolakan ataupun berbagai permasalahan itu terjadi ya di teman-teman di Indonesia, khususnya terkait kebinekaan dari negara kita ya. Oke, kita lihat yang E, ikatan emosional yang muncul setiap kali adanya permasalahan yang mengancam. Nah, ini juga nggak begitu berhubungan teman-teman ya dengan salah satu bukti nilai persatuan yang digali dari budaya bangsa. Nah, kalau kita lihat jawaban yang tepat itu adalah yang C. Keberanian dan kebersamaan melawan penjajah dengan semangat persatuan ya. Jadi bangsa Indonesia mau bersatu sama-sama ya melawan penjajah hingga akhirnya mencapai kemerdekaan. Oke. Itu adalah bukti bahwa nilai persatuan itu digali dari budaya bangsa Indonesia. Ya, kita lihat lagi ke soal berikutnya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31. Alasan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi adalah, kita lihat yang A, pendidikan menjadi pilar utama terlaksananya pembangunan di Indonesia menuju negara maju. Nah, di sini yang kurang tepat tuh karena yang dibahas tuh cuman pendidikan doang, teman-teman ya. Sedangkan di soal itu pendidikan dan juga kebudayaan, ya. Oke, yang B, kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju. Ini juga yang dibahas cuman kebudayaannya doang. Ya, jadi kurang tepat ya. Yang C, coba, pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam membangun peradaban suatu negara. Nah, bisa jadi ini benar ya. Yang D, coba, tanpa campur tangan negara, maka pendidikan dan kebudayaan akan maju di bidang tertentu saja. Apakah ini alasan kenapa pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi, teman-teman? Coba yang E, kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi pendidikan. Nah, ini yang dibahas cuman pendidikan aja, nggak membahas kebudayaan. Jadi kalau kita lihat untuk soal ini, ya, yang paling tepat itu yang C, teman-teman ya. Pendidikan dan kebudayaan ini memang memegang peran penting nih dalam membangun peradaban suatu negara. Ya, jadi kedua hal ini termaktub di dalam konstitusi. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah terjadi sebanyak 4 kali
Kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan adendum adalah, oke, kita lihat yang teman-teman. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. Ya, yang B, naskah asli Undang-Undang 1945 digantikan dengan naskah perubahan. Enggak kok ya teman-teman ya. Kita lihat dulu yang C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan. Oke, yang D coba. Naskah asli Undang-Undang 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Oke, ini bisa jadi benar ya. Kemudian yang E, naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Naskah asli itu tetap dipertahankan ya, dan naskah perubahan itu dilekatkan pada naskah asli. Ya, ini merupakan istilah, oke, karena Indonesia ini sudah mengalami 4 kali perubahan ya, Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lihat di pembahasan dengan bahasa sederhana, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli ya. Itu adalah pengertian dari adendum. Oke, teman-teman, kita udah membahas ya beberapa soal terkait pilar negara. Gimana? Jawaban yang teman-teman pilih benar nggak? Sama nggak dengan pilihan jawaban aku? Oke, buat yang belum sama, teman-teman silakan pelajari lagi ya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya memang belum mantep nih persiapannya, kalian bisa bergabung di Bimbel Ayo CPNS ya. Akan dibimbing oleh beberapa coach yang tentunya sudah berpengalaman dan sekiranya bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi CPNS 2023. Salam sukses!